warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 5 semuanya. Sehat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah hadapi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus pahamkan kami. Ya. Jadi sebelum belajar, sekarang Dina pimpin doa. Berdoa mulai. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba sekarang kalian lihat kiri, lihat kanan dan lihat belakang. Ada yang tidak sekolah ya? Ada atau tidak? Oh, semuanya sekolah ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Jadi pada saat proses belajar mengajar kita di sekolah seperti biasa. Jadi untuk menambah semangat dalam proses belajar mengajar, maka sekarang kita sama-sama menyanyi lagu yang sudah saya tampilkan. 1, 2, 3. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk bicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Mari kita belajar supaya jadi pintar. Jadi kalau kita mau pintar, otomatis caranya adalah dengan belajar. Masih. Tepuk semangat. Belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi sebelum saya akan menjelaskan materi yang akan saya berikan pada hari ini, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah belajar mata pelajaran yang sama, yaitu coding dan kecerdasan artifisial, tapi materinya adalah tentang berpikir komputasional. Jadi sebelum kita masuk pada materi, sekarang saya tanya siapa yang masih ingat materi yang sudah pernah kita belajar beberapa waktu yang lalu tentang berpikir komputasional. Coba. Oh, coba Dina, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara lebih sistematis dan efisien. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Dina. Ada yang lain yang bisa jawab? Ada yang lain? Siapa yang bisa? Masih ingat tentang berpikir? Ya, coba Putri. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah seperti cara kerja. Iya, pintar, luar biasa. Tepuk tangan untuk Putri. Kemudian ada yang lain? Ya, coba Nabila. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer. Iya, yang sama yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Materinya adalah tentang pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya jelaskan apa itu pemecahan masalah, sekarang saya tanya, tadi ada sekolah terlambat atau tidak? Ada terlambat? Ada. Siapa sekolah terlambat tadi? Oh, Yus kenapa terlambat, Yus? Oh, bangun kesiangan. Siapa lagi terlambat? Oh, Safril kenapa terlambat, Safril? Oh, tadi malam bertawanan. Jadi
apa yang telah disampaikan oleh Yus dan Safri itu adalah merupakan sebuah masalah. Jadi kenapa mereka berdua bangun terlambat? Maka kita harus mencari tahunya, kemudian kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan supaya mereka berdua tidak lagi bangun terlambat atau bangun kesiangan. Yang ketiga, yang pertama, saat menjelaskan pengertian pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menyebutkan langkah-langkah pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah menyusun dan menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Yus dan Safri itu adalah juga merupakan salah satu contoh masalah yang terjadi di lingkungan kita setiap hari. Jadi kita harus mencari tahu masalah tersebut, kemudian kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, yang pertama menjelaskan pengertian pemecahan masalah, kemudian yang kedua menyebutkan langkah-langkah pemecahan masalah, dan yang ketiga menyusun dan menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Yus dan Safri itu dia berkaitan dengan materi yang kita belajar hari ini, ya. Pemecahan masalah. Sebelum saya jelaskan, siapa bisa menjawab apa itu pengertian dari pemecahan masalah? Bisa tidak? Ya, kalau tidak bisa, semua perhatikan di sini. Pemecahan masalah adalah proses berpikir dan bertindak untuk mencari solusi atas suatu masalah. Jadi tadi disebutkan oleh Yus bahwa dia bangun kesiangan karena tadi malam dia begadang. Itu juga merupakan salah satu contoh masalah. Maka kita harus mencari tahu kenapa sampai dia bangun kesiangan. Kemudian dia punya cara menyelesaikannya atau solusinya seperti apa. Jadi pemecahan masalah itu berarti kita berpikir dulu, kita punya otak yang berpikir. Dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi. Dan ketiga, merencanakan solusi. Keempat, mencoba solusi. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Nanti sebentar, saya akan menjelaskan apa itu memahami masalah. Kemudian mengumpulkan informasi. Yang ketiga, merencanakan solusi. Keempat, mencoba solusi. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Memahami masalah. Jadi kita harus memahami masalah yang sedang terjadi dengan jelas. Apa yang sedang terjadi, mengapa hal tersebut menjadi masalah, kemudian apa akibat jika masalah tersebut segera tidak diatasi. Jadi dia punya contohnya seperti siapa sudah pernah naik sepeda atau belum? Sudah pernah naik sepeda atau belum? Siapa sudah pernah naik sepeda? Iya, saya rasa bahwa semua sudah pernah naik sepeda. Pada saat kamu naik sepeda, ada yang pernah naik sepeda, kemudian dia punya banyak kempes atau pernah bocor, pernah atau tidak? Iya, pernah. Maka itu adalah merupakan salah satu contoh memahami masalah seperti ban sepeda kalian kempes. Maka kalian perlu mencari tahu penyebabnya. Apakah ban kalian terkena apa? Kalian punya penyebabnya apa? Sama dengan sepeda juga. Kemudian berikut lagi, apakah ban tersebut dia kena paku atau mungkin ada penyebab yang lain. Jadi kita harus memahami masalah tersebut, kemudian kita bisa mencari dia punya solusi atau dia punya jalan keluar. Masih. Hari yang kedua apa itu hari? Coba hari? Iya, yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Tujuan untuk mengumpulkan informasi adalah untuk menemukan solusi. Jadi tujuan orang untuk mengumpulkan informasi adalah untuk menemukan solusi atau menemukan dia punya jalan keluar. Maka bagaimana caranya kita mencari dia punya jalan keluarnya? Dia punya cara seperti kita bertanya kepada orang lain juga boleh, atau misalnya membaca buku atau mencari di internet. Artinya dia punya contoh tadi misalnya ban sepeda yang kalian sedang kempes, maka kalian bisa mencari solusinya. Salah satu caranya adalah kita bertanya kepada
orang lain boleh, atau misalnya kita mencari referensi seperti membaca buku atau mencari di internet. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka kita boleh mencari tahu bagaimana cara menambah. Caranya misalnya, naik bertanya di apa ini kalau kau ke bank tidak kempes, maka dia punya cara menambah bank kedatangan, itu juga boleh. Atau misalnya membaca buku tentang cara mengatasi bank yang kempes, atau misalnya mencari di internet atau di Google itu juga boleh. Bisa paham atau tidak? Bisa mengerti atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Rencanakan solusi. Setelah memiliki cukup informasi, kalian dapat menentukan solusi terbaik. Jadi kalau misalnya kita sudah banyak mencari tahu informasi, misalnya tadi boleh membaca buku, tanyakan kepada teman atau kepada orang lain, kemudian bisa cari di internet. Kalau misalnya sudah cukup informasi, maka kita dapat menentukan solusi yang terbaik. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Apa solusi yang paling efektif dan sesuai dengan situasi? Dia punya contohnya, untuk mengatasi ban sepeda yang bocor, kalian dapat menambal ban sendiri, meminta bantuan kepada teman atau membawanya ke bengkel. Jadi kalau misalnya kita sudah mengumpulkan informasi, maka boleh kita memilih apakah kemudian kita bisa menambal ban sepeda yang bocor tadi itu sendiri, atau misalnya meminta bantuan kepada teman untuk menambalnya, atau bisa langsung membawanya ke bengkel. Itu mungkin ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak bertanya kan sudah mengerti ya? Ya, sekarang keempat yaitu mencoba solusi. Jadi sekarang saatnya untuk menerapkan solusi yang sudah direncanakan. Kita dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan rencana. Jika solusi pertama tidak berhasil, maka kita dapat mencoba dengan cara yang lain. Jadi mencoba solusi itu artinya pada saat kamu punya, tadi saya sudah memberikan contoh, misalnya ban sepeda itu dia bocor, kemudian kamu sudah mencoba dengan menambal sendiri, kemudian tidak bisa juga, boleh meminta bantuan kepada orang lain. Kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan. Setelah mencoba solusi, kita perlu mengevaluasi hasilnya. Apakah masalah tersebut dapat teratasi, atau apakah ada cara menyelesaikan masalah yang lebih baik lagi, atau jika belum berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Jadi contohnya kalau kita dapat menambal ban yang bocor, namun beberapa saat kemudian ban tersebut kempes kembali, maka kita perlu mencari tahu penyebab lainnya. Misalnya ban sudah aus. Tahu aus atau tidak? Aus itu apa? Dia sudah menipis, dia sudah tipis, ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah berusaha sendiri kemudian tidak bisa, kemudian yang berikut lagi kamu tanyakan kepada teman atau kepada orang lain, atau misalnya sudah bawa bengkel ternyata dia tipis kembali, maka kita mencari tahu penyebab lain sampai ban tersebut. Lembaga kerja ini dia punya soalnya adalah apakah kalian pernah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan. Kemudian ceritakan satu contoh masalah tersebut. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi saya kasih waktu 5 menit saja. Sesudah itu masing-masing kelompok dapat mempresentasikan atau bisa maju ke depan untuk menyampaikan dia punya jawabannya. Bisa? Bisa atau tidak? Coba. Masalah yang sulit dihadapi, kemudian dia punya penyebabnya apa, kemudian cara menyelesaikannya. Silakan bekerja. Lembaga kerja yang
alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya semua sudah selesai. Dan sekarang saya panggil perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Ada perwakilan dari kelompok 1. Ayo Dina maju. Kelompok 1 Dina yang mewakili teman-temannya untuk membacakan hasil. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil diskusi kami. 1. Apakah kalian pernah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Ceritakan satu contoh masalah tersebut. Ada yaitu bangun kesiangan karena semalam begadang. 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah Satu dulu. Apakah kalian pernah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Menurut kelompok 1, ada masalahnya itu bangunnya kesiangan karena semalam dia begadang. Kemudian kedua, bagaimana menyelesaikannya? Menurut kelompok 1 dan artifisial, maka setiap kita dapat masalah, kita harus selesaikan dia secara sistematis atau berurutan. Ya. Tentang untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah kalian pernah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Ceritakan satu contoh masalah tersebut. Ada, yaitu masalah yang kita alami adalah menggunakan uang dalam kelas. 2. Bagaimana kalian menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kami harus meminta bantu kepada teman-teman atau orang lain yang ada di sekitar kita untuk membantu mencarinya. Tentang kelompok yang mereka hadapi adalah kehilangan uang yang ada di dalam kelas. Maka kalau kita sudah belajar tentang pemecahan masalah, maka kita harus mencari tahu penyebab kenapa sampai uang tersebut dia hilang. Kemudian cara menyelesaikannya adalah menurut kelompok 2 meminta bantuan kepada teman-teman atau kepada orang lain yang ada di sekitar untuk mencari tahunya. Baca pelan-pelan. 1. Apakah kalian pernah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Ceritakan satu masalah tersebut. Saya pernah mengikuti teman saya untuk menggantikan baju lalu saya kehilangan uang saya jalan. 2. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Saya memanggil teman saya untuk membantu saya mencari uang saya. Uang saya yang hilang di jalan lalu saya akan mendapatkannya. Iya, luar biasa. Kemudian punya penyebab yang berbeda. Kalau tadi menurut Amel bahwa pada saat dia punya uang tersebut hilang karena dia mengikuti temannya ada ganti baju. Tapi kalau misalnya menurut kelompok 2 tadi mereka punya kasus atau kejadian yang sama, masalah yang sama, tetapi dia punya uang tersebut hilang di dalam kelas. Jadi saya sudah pernah sampaikan pada saat kita mendapatkan masalah, maka kita harus mencari dia punya solusi atau mencari caranya. Kita selesaikannya secara sistematis atau berurutan. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ada atau tidak? Ya, kalau tidak ada maka kesimpulan kegiatan atau proses belajar mengajar pada pagi hari ini adalah pertama, pemecahan masalah adalah proses berpikir dan bertindak untuk mencari solusi atau terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah dapat berhasil dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah berikut. Yang pertama, memahami masalah, kemudian mengumpulkan informasi, yang ketiga, merencanakan solusi, yang keempat, mencoba solusi, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Tadi saya sudah jelaskan tentang cara sistematis untuk pemecahan masalah. Sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu materi kita tentang pemecahan masalah dalam kehidupan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.